Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline pemirsa, dan seperti yang tadi saya sudah singgung sebelum kita jeda bahwa kita akan live bersama kalian semua di segmen Instagram Takeover di Newsline, dan kali ini tema yang kita bahas ini masih berkaitan dengan Museum Nasional atau yang biasa dikenal sebagai Museum Gajah yang kemarin itu terbakar pemirsa. Ini dia tampilannya sebelum terbakar, padahal ini museum yang sangat ikonik sekali, mudah dijangkau di tengah kota, dan juga merupakan salah satu lokasi yang ternyata ini masih cukup banyak juga pemuda ataupun anak-anak muda, kalangan muda yang datang ke sana karena memang selain instalasinya keren-keren, ada banyak artefak di sana, ada beberapa tempat titik spot yang tentunya juga bagus untuk foto seperti itu ya, diabadikan. Nah, melihat fenomena kebakaran di Museum Gajah atau Museum Nasional ini yang ternyata juga mengundang banyak perhatian dari warganet yang mengatakan bahwa sangat sayang sekali bisa terbakar seperti itu ya. Saya sudah bergabung bersama dengan beberapa warganet di sini. Yang pertama ada Mbak Aurora bergabung bersama kami, dan juga ada Mbak Tami yang sudah bergabung bersama kami. Satu lagi ada Mas Eldo CR, nampaknya ini masih belum bergabung ya, tapi tadi saya sudah accept. Saya mau sapa dulu semuanya. Halo, selamat siang teman-teman. Halo, selamat siang Mas Adil. Selamat siang ya. Baik, Mbak Aurora, Mbak Tami bisa mendengar suara saya? Mbak Tami, halo? Ya, saya bisa dengar suara Mas Adil. Oke, baik. Aku mau ke Mbak Aurora dulu kalau gitu. Mbak Aurora, sebagai anak muda ini tinggal di Jakarta atau gimana? Saya domisili Bogor, Mas Febrian. Sering main ke museum di Jakarta. Tapi Mbak masih sering menuju ke museum nggak sih di tengah era mobilisasi saat ini, globalisasi saat ini? Oh, sering banget dong Mas Febrian. Terakhir minggu lalu saya main ke Museum Naskah Proklamasi dan Gedung Juang 45. Oh gitu. Terus dengan adanya kebakaran yang ada di sana, menurut Mbak Aurora gimana? Sedih nggak? Saya turut berduka, dan merasa tidak nyangka awalnya. Begitu banyak ada lebih 140.000 koleksi bersejarah Indonesia dari zaman sejarah itu takutnya ikutan terbakar kan. Itu kan belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Karena ya kebakaran semalam saya lihat lumayan lama, 3 jaman lebih ya kalau tidak salah. Betul. Dan itu masih di area gedung belakang. Jadi saya lihat di live breaking news kemarin itu apinya gede banget sih Mas. Nah, menurut Mbak Aurora, sebenarnya keberadaan museum ini untuk anak muda seperti apa ya kira-kira ya? Masih dibutuhkan tidak untuk terus disuarakan agar anak muda ke museum? Oh, masih perlu banget Mas Febrian. Soalnya kita nggak ada saat ini sekarang tanpa sejarah. Jadi kalau menilik lebih lanjut lagi, sebenarnya sejarah itu jati diri bangsa. Jadi kalau anak muda nggak mau ke museum berarti dia belum mengenal sejarah bangsanya sendiri. Baik, saya juga mau sapa, sepertinya sudah bergabung bersama kami juga di sini ada Mas Eldo, tapi nampaknya lagi ada trouble di video. Mas Eldo, halo, bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Bisa kedengeran nggak suara saya? Mas Eldo, gimana? Sering ke museum atau gimana Mas Eldo? Jadi sebelum pandemi sih sering ya. Sempat juga mulai dari museum yang lama-lama, kayak Museum Nasional juga, sampai museum yang baru kan ada sekarang Museum Macan ya. Museum Macan terakhir. Kalau ke Museum Gajah pernah nggak Mas Eldo? Pernah. Udah 2-3 kali ke sana. Gimana menurut Mas Eldo di dalam Museum Gajah sebelum terbakar, oke nggak museumnya untuk menjadi pelajaran anak muda juga? Jujur sih pada saat sebelum kebakaran terakhir di sana kondisinya sih oke ya. Mulai dari pintu masuk, flow-nya sampai itu kan ada dari mulai dari prasejarah sampai sejarah ya. Dan di dalamnya memang termasuk paling lengkap di Indonesia dibanding museum-museum lain koleksinya, karena itu setahu saya juga museum terbesar se-Asia Tenggara. Jadinya koleksinya baik maupun lukisan maupun barang-barang berbakala itu juga banyak di sana. Pastinya ini bisa jadi pelajaran kita semua ya di sana. Nah, saya mau nanya lagi ke Mbak Aurora. Mbak Aurora, sebenarnya menurut Mbak Aurora gimana sih cara kita untuk bisa mengajak anak muda untuk terus datang ke museum, hangoutnya di museum gitu?
lebih mengkampanyekan sih Mas Febrian. Apalagi sekarang kan kayak banyak walking tuh yang mengajak para anak muda buat join. Jadi kita nggak sekedar belajar sejarah, kita jalan-jalan karena ternyata mungkin kita nggak tahu daerah situ mungkin pernah terjadi peristiwa-peristiwa penting di masa lalu. Ya. Tentunya seperti itu ya. Mas Eldo masih bergabung bersama kami? Masih. Ya, Mas Eldo, kalau menurut Mas Eldo apa nih yang harus dilakukan agar kita bisa menarik minat anak muda untuk terus datang ke museum, Mas Eldo? Menurut saya sih minimal dari tingkat sekolah dasar ya, sama tingkat SMP, itu ada program juga sih ke museum. Karena kan kalau misalnya ada ajakan dari guru, terutama guru-guru sejarah, jadi murid-murid itu juga tahu ini apa artinya. Jadi nggak cuma hanya lihat, hanya baca, tapi nggak tahu backgroundnya. Jadi menurut saya sih perlu ada pendidikan dari sekolah dasar dan juga minimal SMP juga lah untuk mau ke sana juga. Oke, seperti itu. Jadi sangat perlu pendidikan sejak dari sekolah dasar ya untuk bisa mengajak anak-anak ke museum seperti itu. Jadi sudah terpupuk ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong-ngomong seperti itu, ada nggak sih pengalaman yang paling menarik mungkin dari Mbak Aurora dan juga Mas Eldo pada saat ke museum? Mbak Aurora gimana? Ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan pada saat berkunjung ke museum? Banyak sih sebenarnya Mas Febrian, ketemu orang baru, kenalan baru, jadi bisa ikut pawai budaya, pawai kemerdekaan. Ya mungkin kayak saya ketemu teman-teman baru dari komunitas Ondel Batavia, Tambah Kota, banyak sih Mas Febrian, ketemu rekan-rekan dari berbagai macam background juga ada. Iya. Oke, jadi ada banyak pengalaman, ketemu teman baru, dan juga ini bisa bergabung dengan banyak rekanan seperti itu ya. Saya mau ke Mas Eldo. Kalau Mas Eldo, pengalaman yang paling berkesan pada saat berkunjung di museum seperti apa, Mas Eldo? Jujur yang paling berkesan justru bukan di Jakarta. Justru saya di Museum Bung Karno di Bali, waktu itu di daerah Renon, itu ada banyak peninggalan-peninggalan Bung Karno di sana yang tidak ditemukan sebelumnya, biasanya di Jakarta. Saya banyak menemukan justru di Bali. Dan juga kalau nggak salah saya pernah juga ke museum di daerah Bengkulu. Itu juga lumayan lengkap sih koleksi-koleksi dari Bung Karno. Wah, berarti bukan hanya di Jakarta saja, bahkan juga di Bali pun ini sempat berkunjung ke museum ya. Kalau Mbak Aurora, museum yang paling relevan untuk saat ini untuk anak muda, setelah Mbak Aurora mungkin juga suka berkeliling ke museum ya, di mana Mbak kira-kira rekomendasi buat anak muda nih? Mungkin teman-teman bisa main juga ke Museum Merdeka di Bogor. Itu nggak jauh lokasinya dari stasiun Bogor. Mungkin kalau yang teman-teman domisili Bogor mau tahu sejarah Bogor, mungkin mau kenal lebih jauh lagi Margonda. Margonda itu sebenarnya nama pahlawan yang saat ini namanya dijadikan nama jalan utama di kota Depok. Terus menilik lagi sejarah ada apa di Sukabumi, perang yang pernah terjadi di area Jembatan Merah Bogor. Itu kita mungkin untuk rekan-rekan yang domisili Bogor bisa main-main ke Museum Peta, Museum Merdeka, banyak sih sebenarnya. Yang mungkin lagi harapan untuk Museum Nasional yang terbakar seperti apa kira-kira? Semoga cepat pulih. Mungkin seperti apa harapannya sebagai pecinta museum, Mbak Aurora dan juga Mas Eldo? Untuk harapan saya sebenarnya mungkin untuk sistem keamanannya lebih diperketat lagi. Jadi mungkin ada mungkin kayaknya kan biasa setiap kantor gedung-gedung tinggi mungkin pengamanannya kayak kalau ada asap sedikit ada sprinkle air kan yang akan bunyi sirine dan sebagainya, mungkin itu lebih dipercepat, lebih apa ya istilahnya ya, lebih diperhatikan supaya lebih hati-hati. Kita juga kalau ada kayak gini mungkin lebih cepat padam apinya. Sedih sangat turut prihatin Mas Febrian. Ya Mas Eldo sampaikan. Mungkin juga revitalisasi museum secara menyeluruh ya. Jadi nggak cuma dari area kebakaran itu, jadi perlu dicek juga di gedung-gedung lain itu sistem keamanan, mulai dari keamanan kebakarannya maupun yang lain-lainnya juga diperketat. Karena kan itu banyak koleksi-koleksi yang nilainya tidak terhingga ya, jadinya perlu dijaga juga.
Tentunya diharapkan juga ya, ini banyak sekali yang memberikan pengamanan lebih gitu ya. Nah, saya juga mau menyapa salah satu rekan kita, ada Iqbal Himawan di sini. Mas Iqbal Himawan sering ke museum juga atau gimana? Mas Iqbal mungkin bisa diceritakan pengalamannya gimana? Jujur sih sedih ya, maksudnya apa namanya, Museum Gajah itu adalah salah satu museum yang dengan kalau tidak salah pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Nah, cuman saya mau menyoroti soal pengamanan aja. Kalau tidak salah itu soal pengamanan, mitigasi. Kalau terjadi sesuatu, entah itu ancaman dari manusia ataupun dari alam, itu sudah ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015. Nah, jadi itu sebenarnya cukup detail dijelaskan di situ bagaimana kepala museum itu bertanggung jawab soal pengamanan. Bagaimana supaya pada saat nanti ada bencana, entah itu kebakaran atau banjir atau musibah, itu sudah ada mitigasi yang disiapkan. Nah, saya berharap sih pemerintah lebih concern ya. Jadi jangan cuma ada peraturan pemerintah doang di atas kertas tapi tidak ditegakkan. Karena museum-museum di Indonesia itu banyak banget, dan jangan sampai karena lack of attention dari pihak berwenang, itu jadi banyak banget koleksi-koleksi artefak yang itu priceless. Mungkin Aurora dan koleksi museum tuh tidak bisa dihargai dengan uang karena udah nggak bisa dihargai. Kepentingan lebih bisa concern dan lebih fokus untuk menjaga koleksi-koleksi artefak yang priceless tersebut ya. Tentunya koleksi-koleksi yang priceless itu harus benar-benar dimanfaatkan. Ya, menurut Mas Iqbal, gimana caranya agar bisa menggait anak muda untuk ayo kembali datang ke museum? Cari museum yang mistis, nggak bercanda. Nggak, sebenarnya mindsetnya dirubah ya. Karena selama ini orang kalau ke museum itu mikirnya mistis atau nggak ada. Karena sebenarnya kalau mau flashback ya, menarik kembali kita sebagai sebagai manusia yang hidup di peradaban, yang berubah, yang berevolusi. Satu-satunya cara untuk tahu ya dengan ke museum. Nah, makanya sebenarnya agak iris karena kalau tidak salah mungkin Aurora dan Aldo juga sempat ke Museum Nasional, itu di prasejarah itu kan yang menggambarkan kehidupan bagaimana manusia di masa lalu itu hidup sehari-hari dengan cara apa, alat-alat yang mereka gunakan. Di situ kita bisa dapat bayangan, oh jadi evolusi yang terjadi seperti ini. Kalau dulu kita mau makan caranya harus dengan alat-alat seperti ini, mau bepergian ke satu tempat dengan cara seperti ini, untuk meyakinkan orang harus dengan medium, patung dan sebagainya. Tapi sekarang sudah berubah banyak. Nah, itu yang bikinnya satu itu sebenarnya. Jadi mindset kita dirubah bahwa kalau kita ke museum itu kita ingin tahu, dan jangan salah, museum itu seksi loh. Begitu kita sudah melihat, mencermati satu persatu dan baca, nggak cuma lewat doang, nggak cuma foto buat Instagram doang, tapi benar-benar tahu, mencermati, itu nanti akan semakin menarik untuk kita jadi hobi baru. Tadi aku udah tanya juga sama Mbak Aurora, sudah tanya Mas Eldo juga terkait dengan pengalaman yang paling berkesan pada saat mengunjungi museum. Untuk Mas Iqbal, boleh diceritakan pengalamannya pada saat ke museum yang paling berkesan di mana dan seperti apa? Jujur nggak ya? Kalau yang berkesan tuh yang nggak usah diceritakan, ada penampakan satu. Tapi yang paling berkesan itu sebenarnya selain di Museum Bahari, saya berkesan juga. Jadi juga kan Museum Bahari pernah kebakaran ya. Jadi kayak nggak belajar gitu. Ada museum letaknya di ibu kota udah pernah terbakar, terus ini bahkan yang terbakar lebih besar lagi dan lebih bermakna gitu, kayak agak ironis ya. Masa nggak bisa sih gitu untuk pengamanan museum setelah itu. Jadi cukup berkesan Museum Bahari, sama museum di daerah-daerah itu di Bali juga pernah, sama kalau nggak salah itu yang jadi di Palembang yang ada di uang 10.000 itu loh, Febrian. Kalau nggak salah 10.000 atau 1.000 gitu. Mungkin teman-teman bisa mengkoreksi. Nah itu jadi kita dapat bayangan di situ. Cuman lagi-lagi maintenance-nya jelek, jadi mohon maaf. Jadi bikin kita tuh nggak tertarik buat datang ke situ. Jadi mungkin bisa lebih diimprove lagi untuk packaging-nya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara museum kan ada banyak jenisnya. Ada museum purbakala, ada museum prasejarah pada saat zaman sebelum kemerdekaan. Mungkin ada juga museum modern, sekarang ada berbagai instalasi. Nah, menurut teman-teman semua yang paling favorit itu kira-kira museum seperti apa? Mungkin ke Mbak Aurora dulu.
Saya museum ini yang dulu Museum Kebangkitan Nasional, Sofia. Mungkin kalau teman-teman baca buku sejarah zaman SD, SMP, wajib berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, Monas Sofia. Itu kita masih bisa kita masih bisa melihat Sofia dulu itu gimana, kayak berangkarnya, meja-meja para dokter kita di zaman dulu bersekolah itu masih lengkap, Mas. Jadi mengajak teman-teman buat main ke Munas itu oke banget. Rekomendasi. Kalau Mas Eldo masih bergabung dengan kami, Mas? Masih. Iya. Jenis museum seperti apa yang paling favorit untuk Mas Eldo nih? Karena saya suka dengan sejarah-sejarah terutama proklamasi sih, makanya tadi saya sebut ya, itu museum yang Karno di Denpasar di dekat Renon. Jadi menurut saya wisata di Bali itu nggak cuma pantai atau apa, jadi teman-teman mungkin bisa lihat sejarah di Bung Karno di Bali itu ada koleksi-koleksi Bung Karno, mulai dari tempat tidurnya, mulai dari dokumen-dokumennya, di situ tuh cukup lengkap. Jadi ya sebagai alternatif lah kalau bagi teman-teman yang mau ke Bali gitu. Jadi nggak cuma ke lihat pantai atau mungkin gunung, tapi di situ juga ada sejarah-sejarah banyak di Bali itu. Ini rekomendasi baru ya dari Mas Eldo ya. Kalau ke Bali bukan cuma datang ke pantai atau ke alamnya doang, tapi juga ada banyak museum di sana yang bisa dikunjungin. Mas Iqbal, museum seperti apa yang Mas Iqbal paling suka? Ini ada banyak kan jenis museum kan? Iya, saya tuh jadi blank karena saking banyaknya dari museum. Tapi yang jelas museum perjuangan ya, mau dimanapun itu tuh kayak nampar kita gitu loh. Kayak kita tuh belum ngapa-ngapain buat bangsa ini. Kita tuh kayak do nothing. Kita merasa sudah berbuat banyak, tapi padahal kalau kita ke museum itu baru nggak. Itu ayah perjuangan nenek moyang kita, perjuangan kakek nenek kita waktu itu untuk bisa kita meraih kemerdekaan sampai sekarang. Kita nyaman seperti ini tuh luar biasa. Itu mungkin nggak akan tetap mendapatkan kalau nggak datang ke museum ya. Disitulah di museum perjuangan itu benar-benar tergambarkan betapa tumpah darah itu bukan sekedar istilah, tapi benar-benar dilakukan oleh pejuang-pejuang zaman dulu, dan itu juga menunjukkan bahwa kita tuh Bhinneka Tunggal Ika itu memang bukan slogan doang, karena semua tuh baku bersatu padu. Literally benar-benar kayak semua mana caranya supaya Indonesia itu merdeka, yang menunjukkan Indonesia yang seutuhnya, semurni-murninya Indonesia tuh dari museum perjuangan yang pernah saya. Luar biasa. Ini berarti saya simpulkan dari ketiga teman-teman saya semua warganet sudah bergabung di sini, semuanya setuju kalau museum sejarah kita itu paling penting untuk dapat dikunjungi ya. Dan kita harapkan kita doa terbaik juga untuk Museum Gajah atau Museum Nasional agar segera bisa recovery dengan cepat sehingga cepat bisa dikunjungi lagi oleh berbagai masyarakat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Aurora, Mas Eldo dan juga Mas Iqbal Himawan. Tentunya terus menuju ke museum dan juga menjadi contoh untuk semua teman-teman anak muda di sana agar bisa ke museum bersama-sama. Nah, pemirsa, itu dia perbincangan kita terkait dengan museum yang terbakar kemarin. Kita harapkan ini akan segera cepat recovery, tapi tetap bersama kami karena usai jeda pariwara, Newsline masih akan segera kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.